Selamat pagi. Apa kabar semua? Puji Tuhan, semua baik-baik, Kang. Baiklah, di sini kita akan memulaikan proses pembelajaran di kelas kita hari ini. Namun sebelum itu, di sini meminta satu orang untuk membuka dalam doa. Meminta teman Santika untuk membuka dalam doa. Amin. Terima kasih Santika. Oke, sebelum kita lanjut, Mem akan mengambil presensi untuk kehadiran kita hari ini. Nathan? Hadir. Oke. Tamariska? Santika? Hadir. Risti? Hadir. Deise? Hadir. Naomi? Hadir. Carmelo? Hadir. Delia? Hadir. Tirsa? Hadir. Cici? Hadir. Indah? Hadir. Medsen? Hadir. Dimas? Hadir. Matthew? Hadir. Stansya? Hadir. Daniel? Hadir. Sakit atau izin? Sakit. Ada bilang Pak Ketua kelas? Udah sampaikan ke Ketua kelas? Ada. Oke. Ariska? Miranti? Oke, jadi satu orang tidak hadir, Kang, karena sakit. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang bahaya kerusakan alam. Ini enggak jadi ini? Tes dulu, men. Enggak jadi, Kang. Oke. Karena tidak jadi, kita manual saja. Bisa lihat teman-teman semua? Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran ini di mana kalian bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kerusakan alam dan juga bagaimana cara mengatasi atau solusi dari terjadinya dampak kerusakan alam ini. Oke. Teman-teman di sini ada yang tahu kerusakan alam? Apa? Longsor, banjir, sampah di mana-mana. Benar sekali. Pemanasan global. Benar sekali apa yang dikatakan oleh adik-adik semua. Itu merupakan kerusakan alam, di mana alam tidak baik-baik saja. Berikut di sini Mem akan kasih lihat video di mana terdapat masalah-masalah kerusakan alam.
Oke. Dari video yang teman-teman tonton, apa yang terjadi di video yang kalian tonton? Ada pembakaran hutan, sampah plastik, polusi, pemanasan global dari pabrik, rusaknya ekosistem alam. Jadi itu adalah masalah-masalah yang terjadi di dunia saat ini, teman-teman. Bahkan dari semakin berkembangnya zaman, masalah itu tetap ada. Nah, di sini kita akan membahas masalah ini dan di sini Mem akan membagi dalam 2 kelompok. Jadi kelompok 1 dimulai dari barisan Nathan, Tamariska, dan berhenti di Tirsa dan Stansya. Selanjutnya kelompok 2 barisan Santika sampai Naomi. Oke, di sini kalian akan mencari tahu apa penyebab dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Apa sih sebabnya, kenapa bisa terjadi kerusakan lingkungan? Dan juga kalian harus mencari tahu bagaimana solusinya. Bisa? Di sini Mem akan kasih waktu 5 menit. Bisa? Oke, silakan dikerjakan ya. Harap jangan ribut. Jangan ribut terlalu keras, karena akan mengganggu teman-teman yang di kelas yang lain. Oke. Sudah? So, ada yang dapat? Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 1. Siapa yang akan menjawab? Oke. Nathan. Apa yang menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan? Kami belum mendiskusikan penyebab kerusakan alam, yaitu penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang secara garis besar disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pemangsa dan penyakit. Jadi dari masalah itu di sini kami telah mendapatkan solusi, yaitu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan juga rapi dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Itu Mem yang kami dapat diskusikan tentang kerusakan alam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk siswa Nathan Tene yang sudah menjawab perwakilan dari kelompok 1. Baik sekali. Selanjutnya kelompok 2 sudah? Oke. 1 orang diutus kelompok Carmelo, dipersilakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok 2 akan menjawab. Jadi kerusakan ini kemudian disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah dan lain sebagainya. Dan solusinya itu tentunya di sini mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita semua. Alam yang indah ini perlu kita cintai karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tidak ada gantinya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena adalah perilaku yang mulia sekali. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan
tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Tidak membuang limbah pabrik di laut, sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. Melakukan terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Selalu menghargai dan mencintai. Terima kasih. Terima kasih kepada teman Carmelo yang sudah menjelaskan apa penyebab dan solusi dari kerusakan alam. Apa yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah benar. Jadi dampak ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Teman-teman, apa ada bukti? Tentu ada. Buktinya adalah kesehatan kita terganggu. Benar? Kehidupan ekosistem yang ada di laut terganggu. Habitat-habitat di mana hewan-hewan juga terganggu. Di sini bencana atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu kejadian alam itu sendiri, dan yang kedua adalah perbuatan manusia. Di mana kejadian alam contohnya gunung meletus, itu kan tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita mengatur, tidak bisa kita menciptakan. Itu adalah alami dari alam. Dan juga ada patahnya lempeng yang mengakibatkan tsunami. Dan kemudian ada faktor yang kedua yaitu dari manusia. Di mana manusia itu apa teman-teman? Membuang sampah sembarangan. Tidak menjaga alam. Manusia itu merusak alam. Mungkin ada sebagian yang melestarikan alam, tetapi ada sebagian yang belum sadar akan perbuatan yang ia lakukan, yaitu merusak alam. Misalkan teman-teman, contohnya kalau ada penebangan hutan, sudah tahu itu dilarang di hutan yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi tetap ditebang. Akhirnya akan timbul banjir, juga pembuangan sampah. Nah, di sini ada solusi yang perlu dilakukan. Seperti yang teman-teman katakan tadi, yaitu perlu kesadaran diri manusia. Manusia itu perlu sadar. Untuk apa ia tahu, tetapi tidak melakukan, tidak sadar. Untuk apa peraturan sudah ada, tetapi tidak ada kesadaran dari manusia itu sendiri. Dan yang kedua yaitu reboisasi, di mana di sini melakukan penanaman kembali, pemeliharaan kembali agar semuanya itu tertata dengan rapi, agar hutan bisa hidup lagi, bisa hidup kembali. Oke, yang ketiga adalah peran pemerintah dalam pengelolaan kelestarian hutan ini. Di sini peran pemerintah itu sangat penting teman-teman, di mana pemerintah bersikap tegas dalam menerapkan aturan. Misalkan, jangan membuang sampah, maka harus didenda. Itu harus dilakukan. Pemerintah harus tegas. Misalkan peraturan tentang tidak boleh menebang hutan, itu harus dilakukan. Tidak boleh ada pengecualian. Itu teman-teman. Dan berikut di sini, apakah ada bukti dari di Alkitab yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan dan pemeliharaan? Teman Dimas, apakah ada bukti? Ada nih. Di mana? Bagian 1 ayat 28. Bisa bacakan? Bisa nih, halaman berkata mereka, doa berfirman kepada mereka dan bersyukur dan bertambah banyak dan mengagumi dan berfirman, aku sama itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan bulu-bulu di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa hubungannya dengan pembahasan kita saat ini? Orang disuruh menjaga bumi, berkuasa berarti orang Memelihara, benar sekali. Ada lagi? Ya, teman-teman Rizka.
Boleh dibacakan? Bumi berkabung dan layu, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan perjanjian abadi. Apa hubungannya dengan pembacaan kita, materi kita saat ini? Hubungannya, ayat ini menjelaskan bahwa bumi itu rusak karena perilaku manusia. Ya, tepat sekali. Bumi itu rusak karena perilaku manusia. Ternyata itu ada dalam firman Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar. Di mana di sini di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, di sana tadi teman Dimas sudah jelaskan bahwa kita harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memelihara, maka kita harus memelihara. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, di mana kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita harus memelihara lingkungan itu dengan baik dan melestarikannya. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Tapi di sini ada tugas ya teman-teman. Nanti teman-teman buat video. Buat videonya itu tentang mengajak orang-orang untuk melestarikan lingkungan hidup. Bisa? Oke, kita akan tutup kelas kita di saat ini. Satu orang meminta untuk membawakan doa tutup. Carmelo? Amin. Oke, teman-teman. Kelas kita hari ini sudah selesai dan selamat siang. Terima kasih.